Gak terima kalah, sebut timnas Indonesia menang beruntung. Wow, kata itu langsung keluar dari pelatih timnas Bahrain, yaitu Dragan Talajik, yang mana secara terang-terangan setelah usai pertandingan di acara press conference dia menyatakan bahwasanya Indonesia itu nggak layak menang. Dia bilang Indonesia itu menang beruntung. Seharusnya seri menjadi hasil yang terbaik antara kedua tim. Jadi ini berita banyak sekali yang menuai pro dan kontra ya. Jadi nggak ada yang pro sih kayaknya, kontra semua. Jadi ini memang pelatih Dragan Talajik ini kena batunya, ya kan? Karena memang terlalu angkuh di awal-awal laga, belum main udah angkuh. Inilah jadinya, ya kan? Jadi kena tuh jadi. Jadi dia sebenarnya udah nggak ada muka lagi gitu kan. Pasti udah malu kali dia sebenarnya ketika jumpa dengan media Indonesia ataupun media yang ada di press conference itu, karena sebelumnya sesumbar bakal membuat Indonesia menangis, yang ada malah dia yang menangis, ya kan? Yang ada malah dia yang nggak terima dengan kekalahan dengan menyebut Indonesia cuma menang beruntung. Kan kurang asem tuh, menang karena beruntung. Ya udah menang kalah kan gitunya. Ya seperti biasa. Seperti kata Jose Mourinho, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan, kan gitu. Nah Indonesia karena menang ya nggak ada yang jelaskan, merayakan lah, ole ole ole, kan gitu ya kan. Tapi kalau Bahrain ya dia carilah, dia telisik kekalahan tadi, dia jelaskan aturannya ini kayak gini nih, aturan kayak gini nih, aturan gini, seperti itu. Setuju nggak kalian? Masih kayak gitu kalian mikirnya juga. Nah jadi dia bilang harusnya Indonesia itu harusnya Indonesia dengan timnas Bahrain itu main imbang guys. Kenapa? Karena dia bilang waktu di babak pertama, oke, memang Indonesia diakui juga dia sama dia nih. Oke, Indonesia main bagus. Oke, Indonesia mantap. Tapi cuma dikit aja ya kata dia. Kami juga memberikan perlawanan ya di babak pertama itu ya kan. Kata dia nih, bukan kataku ya kan. Di babak pertama, dan golnya juga terjadi di babak pertama. Jadi cuma pembeda itu gol aja, sisanya sama aja mainnya sama Bahrain kualitasnya kata. Nah di babak kedua, ini kata si Dragan Talajik tadi ya kan, di babak kedua justru sebaliknya kata dia, timnas kami yaitu Bahrain ya kan, lebih unggul daripada Indonesia kata dia. Peluang-peluang yang kami ciptakan, penguasaan bola ya kan, statistik, pokoknya kami lebih unggul daripada Indonesia kata Dragan Talajik. Kan? Maka kata dia, hasil imbang adalah hasil yang paling adil, hasil yang paling fair untuk kedua tim sebenarnya, bukan kekalahan. Kata siapa? Dragan Talajik. Nah, jadi dia mesti tahu yang Dragan Talajik ini. Mau unggul statistik, mau unggul ball possession, mau unggul tembakan, kalau nggak menang tetap apa bisa bilangin, tetap aja sial, tetap aja kalah gitu loh, tetap nggak guna gitu ya kan. Coba tengok Indonesia kemarin lawan Australia. Kalau kita bicara statistik ya, Indonesia lawan Australia 61 loh banding 39. Kapan coba Indonesia bisa unggul statistik sejauh itu? Ya kan? Seharusnya bisa dibanggakan, bisa. Tapi karena kalah, untuk apa dibanggakan statistik itu? Ya kan? Untuk apa main cantik kalau misalnya nggak menang? Untuk apa kalian unggul dari segi penguasaan bola atau unggul dari segi-segi hal yang lain tapi nggak menang? Untuk apa? Dan itu langsung terjadi kan? Bukan keunggulan statistik yang buat kita lolos Piala Dunia, tapi karena memang keunggulan gol. Dan gol itu tercipta ya memang selain daripada karena kata dia beruntung, ya pasti karena ada usaha, ada ikhtiar sebelumnya, makanya terjadilah sebuah gol. Masa enak kali dia bilangnya gara-gara beruntung, kan? Padahal itu pasti juga udah bagian strategi. Kalau nggak ada strategi, mana ada keberuntungan, kan? Memang udah alasan bapak itu aja, itu alasan bapak atau kakek kita bilang nih kan, alasan bapak itu aja lah, udah kalah nggak terima, bilang Indonesia beruntung ya kan. Cobalah Indonesia waktu kalah lawan Bahrain, kalah lawan China, terus juga lawan Australia gitu, coba Jepang, mana ada cerita kita bilang wah Cina beruntung, Australia beruntung, Jepang beruntung, nggak ada. Kita menyalahkan siapa? Pemain kita salahkan. SDE-nya waktu kalah lawan Jepang nyalakan Orat Mangun. Patrick Kluivert ketika kalah lawan Australia nyalakan siapa? Nyalahkan si Kevin Dix karena nggak bisa nyetak gol. Nah, Cina waktu kalah lawan Cina, SDE nyalakan siapa kemarin tuh guys? Atau kira-kira siapa yang salah waktu lawan Cina itu kira-kira?
Komen di kolom komentar. Nah, jadi dia bilang, ya gol Indonesia juga gol-gol beruntung ya, gol-gol karena kesalahannya kata dia ya kan. Karena Mahrun pemain mereka yang buat cetak gol kemarin waktu Indonesia di leg pertama kan, salah umpan. Nah, salah umpan dapat Tom Haye ngoper ke Marcelino umpan kepada Ole, dan Ole boom cetak gol. Sor kali waktu Ole nyetak gol. Kenapa? Nengok muka kiper Ibrahim Latafillah ya, yang mana mukanya itu muka ngeselin karena dia yang gini-gini waktu di kamerain sama fans Indonesia, nggak terima diginikannya juga gitu kan. Jadi untung aja kebobolan dan kita bisa lihat ekspresi dia kayak nggak terima gitu ya kan. Nah, kembali lagi tadi, jadi Dragan Talajic itu sebut gol Indonesia keberuntungan gara-gara salah umpan pemainnya. Mungkin kalau pemainnya nggak salah umpan pasti nggak akan terjadi gol. Enak kali ngomongnya. Kalau kayak gitu kita bilang juga lah. Kevin Dix juga kalau misalnya kalau bisa cetak gol udah menang lawan Australia. Kan ada kita ngomong kayak gitu. Tapi kita menyalahkan pemain kita. Bukan kita salahkan Australia beruntung, enggak. Tapi kita menyalahkan ini memang salah kita. Gitulah. Aturannya gentleman, berani songong, ya tanggung akibatnya kan gitu. Kalau nggak mau tanggung akibatnya nggak usah songong di awal. Gitu aja sebenarnya ya kan. Baru dia bilang juga ya karena kata dia nih ya, memang dalam sepak bola ya memang harus beruntung katanya. Taunya dia, kan. Tapi dia mungkin karena kesal tadi, dia bilang ya mau gimana lagi kan, mungkin dia menutupi rasa malunya. Padahal dia bilang karena dalam sepak bola ya memang harus beruntung. Karena kalau kita mau menang, ya memang keberuntungan itu harus kita dapat, kita raih dengan cara ya melakukan skema permainan yang baik, kita punya plan yang bagus kan gitu. Maka ya setiap tim mau menang ya memang harus beruntung seperti itu guys. Jadi setelah itu Tali kembali menekankan dia itu sedikit kecewa lah. Kenapa kok nggak bisa menang? Kenapa kok nggak bisa imbang aja gitu? Harusnya ya imbang udah hasil yang paling baik lah untuk kedua tim katanya. Iya, untuk dia baik, imbang tuh baik, untuk kita enggak. Kenapa? Karena kita mesti menghadapi Jepang lagi. Orang itu udah nggak ada lagi lawan Jepang. Kenapa? Bahrain nanti akan menghadapi Cina di kandang. Maksudnya di kandang Cina. Terus nanti lawan Arab Saudi di kandang mereka. Mereka nggak jumpa Jepang sama Australia lagi. Makanya udah enak sebenarnya Bahrain ini untuk dapatkan 6 poin atau mungkin dapat minimal 3 atau 4 poin. Nah, kalau tadi imbang lawan Indonesia, kita yang kebablasan, kita yang kewalahan. Kenapa? Karena kita masih punya partai lawan Jepang. Ya kan, walaupun sama lawan Cina juga, tapi Cina oke lah bisa kita atasi mungkin, walaupun nggak akan mudah ya. Tapi kalau lawan Jepang, udahlah berat kan, tapi nggak ada kata yang nggak mungkin. Nah, di situ juga Dragan Talajic ditanya sama wartawan, gimana Talajic suasana atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno gitu ya kan. Kita tahu lah dihadiri dengan 69.599 orang ya kan. Jumlah yang banyak kalau dikumpulkan 69.000 guys, sampai 70.000, let's say 70.000 lah orang datang ke stadion, dan dia sangat sangat bergemuruh, sangat recok di stadion sehingga membuat orang-orang pasti merinding. Untuk tim tuan rumah pasti merinding nengoknya, apalagi tim tamu pasti juga akan ciut nyalinya. Tapi ketika ditanya nyalinya ya kan, gimana coach nengok stadion penuh dengan supporter tim tuan rumah, nyalinya ciut nggak katanya? Dengan Dragan Talajic bilang mana ada kami ciut-ciut kayak gitu. Memang ya kami akui atmosfer di GBK luar biasa baik, semua terkontrol mantap gitu ya kan, kata dia. Ya tapi kami nggak ada ciut lah, nggak ada nyali gitu ya kan. Tapi kayaknya berbanding terbalik ya dengan ucapan beliau, karena waktu main di Bahrain mereka sangat asik guling-guling ya. Tapi pas main sama Indonesia mereka nggak ada guling-guling itu. Aku juga bingung kenapa. Apa mungkin gara-gara 1-0 udah tertinggal mereka jadi nggak mau guling-guling, atau mereka takut ketika guling-guling diteriakin sama pemain sama supporter Indonesia. Karena ada yang lucunya, ketika pemain Bahrain lagi stretching, lagi pemanasan ya, belum main lah, sebelum main gitu kan, main-main pemanasan dulu ya di lapangan. Supporter Indonesia itu dengan lantangnya ngomong mafia gitu kan. Jadi mungkin para pemain Bahrain juga udah kena mental gitu. Apalagi pemain Indonesia kayak Justin Hubner juga nggak ngotak gitu kalau udah buat pelanggaran, buat sayur-sayur ya. Dan itu memang penting ya dalam pertandingan sepak bola, apalagi kita menghadapi timnas Arab yang bangsa Arab ya kan, kayak Arab Saudi, kayak Bahrain. Ini yang mana cenderung
banyak sekali trik-trik yang mereka lakukan. Mungkin hanya Irak lah timnas yang betul-betul fair play menurut aku kalau misalnya bermain itu nggak ada indikasi buat-buat apa ya drama-drama. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pelatih Bahrain yang nggak terima kalah terus nyuduh timnas Indonesia menang karena beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.